dimanapun berada. Sekali lagi mengucapkan selamat hari Jumat. Sekali lagi yang boleh masih bergabung, Shalom seluruh jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Walaupun saat ini kita terhalang oleh ruang dan waktu, tapi percayalah, Roh Tuhan selalu ada di hati kita. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih kalau Tuhan boleh menyatukan kami kembali Bapak. Walaupun kami tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menyatukan setiap hati kami. Sebentar kami ingin memulai ibadah pada siang hari ini. Tuhan yang boleh menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Timotius Subekti, yang akan menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang boleh pakai hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Itu saja doa dari kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Sebelum masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dipersilakan kita akan mengangkat satu pujian sujud di altarnya. Apa sih namanya, kok jujur sih, kok serabi, kok carabika? Bukan ini. Terasa berat. Ayo nanti mam dulu, mumpung ada temennya. Mengerti bebanku, ku tanya. Dia tuh sama anaknya sekarang juga badannya mirip. Anaknya bertemu. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Kepada hambanya, Bapak Pendeta Timotius Subekti, dipersilakan untuk waktunya menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Pada hambanya, Bapak Pendeta Timotius Subekti. Kepada hambanya, Bapak Pendeta Timotius Subekti, dipersilakan waktunya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maybe Bu Inga can call him, yeah, by phone, because I think, oh, okay, he's there. Okay, praise Terima God. kasih. Pastor Timotheus, it is for you now, please. You can start. Your sound, please. Volume, yes. Praise be to God. Kita mau buka. Saya, Bapa di sorga, terima kasih untuk pertemuan ini, supaya kami semua boleh menghadap Tuhan, Raja dan Allah pencipta kami. Kami mohonkan berkat-Mu untuk persekutuan kami, dan kiranya Engkau pakai semua kami, pemuji, pemusik, dan juga kami sekalian, juga hamba-Mu, dengan urapan yang sama, urapan daripada Roh-Mu yang kudus. Kami buka dalam satu nama yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan. Saya serahkan pada pemuji. Sudah, Pastor, sudah. Sekarang Pastor Word of God presentasi aja. Sudah. Tadi. Iya, sekarang sudah waktunya Bapak Pendeta Timotius Subekti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Langsung ya. Iya, langsung saja, karena tadi sebelumnya sudah. Oh, sorry. Ya. Terima kasih. Oke. Kita akan melihat hari ini tentang bagaimana kita merespons atas kebenaran. Betapa pentingnya kebenaran itu, dan banyak orang mungkin masih menanyakan apa itu kebenaran. Kalau kita membaca dalam Yohanes 18, waktu Pilatus
bertanya kepada Yesus, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Sebab setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudaraku, jelas Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Nah, ini pertanyaan daripada Pilatus, seorang yang harus mengadili, tapi dia masih bertanya, apakah kebenaran itu? Jadi sebenarnya tanpa kebenaran, maka kebenaran itu menjadi relatif. Ya. Jadi bagaimana kita bisa merespons kebenaran? Paling penting, itulah dengan mendengar suara kebenaran itu sendiri. Dan inilah yang pengalaman saya, jadi saya perkenalkan mengapa saya dari seorang sarjana telekomunikasi berubah arah menjadi seorang pendeta. Karena saya mendengar suara Tuhan, panggilannya. Waktu saya sakit dulu gagap sampai SMA, lulus, saya masih gagap. Dan saya berjanji bernazar pada Tuhan, Tuhan dengarkan doa saya. Dan saya banting setir menjadi hamba Tuhan, dan Tuhan percayakan sampai saat ini jemaat yang ada di kota Semarang, saya perkenalkan, saya sudah mengembalakan di kota ini 52 tahun. Dan sebelumnya di Jakarta setahun, jadi 53 tahun saya menjadi pendeta. Dan saya mempunyai hati untuk yaitu menanam gereja. Jadi saya tanam gereja dari Nias sampai NTT, juga ada sedikit di Papua. Sehingga total bisa 130 jemaat yang sudah berdiri. Saya sebagai penasehat juga dari PGPI, Persekutuan Gereja Pantekosta, dan juga penasehat di Jaringan Doa Nasional, dan juga saya pendiri dari Sekolah Teologia STT yang namanya Kristus Alpha Omega di Kota Semarang. Kami sudah bekerja selama 20 tahun untuk STT ini. Sekarang ini saya sudah berumur 80, mempunyai 3 anak, wanita semuanya, tapi 1 meninggal. Syukur, dan saya sudah mempunyai 7 cucu. Jadi bagaimana kita ini mendengar suara kebenaran. Dan waktu kita mendengar, itu kita mesti percaya dan menerima Dia. Mengapa Yesus itu disebut Tuhan dan Kristus? Tuhan, Yesus, Kristus. Tuhan dan Kristus. Jadi kalau Tuhan, Tuhan, kita perlu taat total. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu Yesus itu sungguh mempunyai iman. Waktu dia jadi manusia, dia mesti patuh kepada Bapa di sorga. Yohanes 18 ayat 38b, pertanyaan Pilatus belum dijawab oleh Tuhan Yesus, tapi dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus dan pergi mendapatkan orang Yahudi. Sehingga dia terpengaruh dengan suara orang banyak. Nah, inilah yang disebut sekarang demokrasi. Sebetulnya ini adalah falsafah, salah satu tools dari iblis untuk bagaimana bisa melawan kepada Tuhan. Kalau dia beradu kebenaran, dia pasti kalah. Tapi dia beradu jumlah.
Karena itu dia masukkan yang disebut falsafah demokrasi. Sebenarnya demokrasi ini kalau kita memperhatikan gereja pada akhir zaman itu semua sudah ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Kalau saudara tahu bahwa gereja terakhir itulah gereja yang disebut Laodikea. Laos berarti rakyat, Dikea berarti pikiran. Jadi Tuhan sudah tahu juga keadaan gereja pada akhir zaman, itu bentuknya lebih banyak condong kepada suara orang banyak. Tidak heran, sekarang ini kebenaran di gereja pun banyak yang sudah dirusak. Ya, sehingga lebih banyak orang mengikuti yang disebut kebenaran yang relatif. Dan ini menyedihkan. Padahal kebenaran Tuhan itu kebenaran kerajaan. Karena dia itu raja. Kebenarannya mutlak. Dan Yesus berkata, I am the truth. Aku ini kebenaran. Jadi sebetulnya suara Yesus itulah kebenaran. Nah, kebenaran dunia ini sekarang relatif. Tergantung bagaimana suara orang banyak. Ini sangat menyedihkan. Bahkan beberapa tokoh berkata, kita mesti berevolusi. Wah, kebenaran harus berevolusi. Nanti 1 tambah 1 bisa berevolusi menjadi 2, sekian. Ini namanya kebenaran yang berevolusi. Marilah kita sadar bahwa apa itu kebenaran sebenarnya. Nah, dalam dunia ini ada 2 roh yang bekerja. Karena manusia itu menolak kebenaran, maka roh manusia itu terputus dari kebenaran. Dan ini dilakukan oleh Adam dan Hawa dalam Kejadian 2. Padahal Tuhan berkata, kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu akan mati. Apa itu dosa? Dosa adalah ketidakbenaran. Ya. Jadi dalam dunia ini ada 2 roh yang bekerja, yaitu roh kebenaran, Spirit of Truth, itulah roh Kristus, dan roh kesesatan, Spirit of Error, roh antikris. Dan ini sekarang sedang melanda dunia. Jadi kita mesti hati-hati dalam merespons kebenaran. Kebenarannya siapa yang kita respons? Ya. Bukan kebenaran sang pendeta, tapi kita mesti belajar merespons kebenaran daripada Yesus. Karena itu saya anjurkan Anda sekalian, marilah kita belajar dari Alkitab lebih dulu. Bukan dari buku-buku yang ditulis oleh manusia atau dari doktrin-doktrin yang dikompil oleh manusia. Tuhan Yesus sendiri tidak membuat satu dogma. Dia doktrinnya 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada begitu. Tapi gereja ya, bikin 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Allah, Yesus, kebenarannya itu dalam Alkitab. Kenapa demikian? Karena kebenaran ini harus dipimpin oleh Spirit of Truth, Roh Kristus. Dan Roh Kristus ini bekerja secara yang disebut progresif. Ya. Roh kebenaran, Spirit of Truth, adalah roh iman yang
menerima Yesus, Allah yang menjadi manusia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Yesus dalam kehidupan kita? Apakah Yesus ini menanjak? Seperti Lukas 2 dikatakan, maka Yesus bertambah-tambah besarnya. Jadi, saudaraku tidak heran mengapa manusia ini berbeda dalam doktrin. Karena yaitu iluminasi yang diterima oleh masing-masing kita berbeda. Wahyunya sama, yaitu Alkitab. Alkitabnya orang Kristen sama, tapi iluminasinya yang berbeda. Disinilah butuh yang disebut Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuka rahasia. Karena yang menulis Alkitab itu sebenarnya Roh Kudus dengan tangan, yaitu nabi dan rasul. Saudara, karena itu kita mesti menerima Yesus, Allah yang menjadi manusia. Jadi inkarnasi dari Tuhan itu adalah pokok yang paling penting. Dan itulah spirit of truth. Kata Tuhan, kita bisa membedakan agama Kristen dengan yang disebut pengikut Yesus yang sejati. Kata agama sendiri sebetulnya adalah meniadakan pertentangan. Itu tidak, agama itu kekacauan. Jadi manusia membuat agama. Namun sebenarnya kita jangan menjadi orang yang beragama Kristen saja, tapi menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus itulah kebenaran. Nah, Anda dan saya itu akan punya roh kebenaran bila kita menerima kenyataan bahwa proses pembenaran oleh Yesus itu dengan dua hal terpenting. Yang pertama, itulah merendahkan diri. Tanpa dia merendahkan diri, dia tidak menjadi manusia, dia tidak mengeluarkan darah yang akan membasuh kita dari dosa. Namun Yesus sendiri sebagai manusia, dia harus menderita. Dan ini sesuatu yang agak janggal bagi banyak orang. Apakah orang Kristen itu harus menderita? Karena Yesus sudah menderita. Ya. Dan banyak orang berkata, kita mesti menerima Yesus yang sudah menderita untuk saya. Saya tidak perlu menderita. Saudara, saya kira itu suatu sifat yang salah besar. Sebab kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita adalah tubuhnya. Kalau kepala itu menderita, pasti tubuhnya juga menderita. Nah, dalam Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia mencopot semua atributnya sebagai Allah, walaupun dia digoda oleh iblis, untuk bisa keluar dari kedudukannya sebagai manusia untuk menjadi anak Allah. Karena itu dia digoda, jikalau engkau anak Allah, coba ubah batu ini menjadi roti. Engkau kan sanggup. Jadi sebetulnya Yesus mau digoda, dikeluarkan untuk memakai kealahannya.
Tapi dia berkata, no, saya mau tetap menjadi manusia, walaupun saya Allah. Dan ini satu rahasia yang besar, saudaraku. Karena itu misteri, ya. Allah mau menjadi manusia itu suatu misteri yang sukar diterima oleh manusia. Karena itu Tuhan berkata dalam 1 Timotius 3, agunglah rahasia ibadah kita. Ya, mystery of godliness. Ini satu misteri yang sukar dimengerti. Kan dia Allah. Mengapa dia mau menderita? Supaya apa, Sku? Supaya dia menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita, supaya kita bisa mengikuti. Ya, mengikuti dia. Nah, itulah sebabnya dalam surat Ibrani 2 ayat 10 dikatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Jadi Allah yaitu Yesus yang membawa banyak orang, yaitu kita, kepada kemuliaan. Juga perhatikan kata ini, menyempurnakan Yesus. Aneh, bukan? Kalau dikatakan Yesus kan sudah sempurna, kenapa kok menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan? Saudara, dan ini banyak orang tidak menyadari bahwa Yesus pun menderita itu dengan maksud tujuan untuk memimpin kita, ya, dalam kesempurnaan. Kenapa demikian? Karena Yesus itu Allah. Waktu dia menjadi manusia, dia belum pernah memakai tubuh daging. Belum pernah. Karena itu dia mesti diuji. Karena itu lakukanlah respons atas kebenaran. Karena tema ini yang diminta, ya. Apa respon atas kebenaran? Yaitu menerima sang kebenaran itu sebagai pasangan kita untuk melakukan, menjalankan kebenaran. Karena itu Tuhan berkata, take my yoke upon you. Jadi kita ini mesti pikul kuk bersama dengan Yesus. Nah, karena itu ada larangan di dalam kitab Ulangan, jangan kamu membajak, ya, lembu dengan keledai seperti gambar di bawah. Nanti tidak bisa sinkron. Apa artinya? Artinya lalu Tuhan kata dalam ayat-ayat ini, belajarlah kepadaku. Nah, jadi kalau kita mau bersama memikul, kita mesti belajar. Belajar apa, melayani. Ya, melayani sebagai hamba. Dan itu yang menyebabkan kita beroleh anugerah. Anugerah kekuatan. Anugerah sukacita. Untuk apa? Untuk menyanggupkan kita bisa mengatasi penderitaan kita. Jadi kita mesti mempunyai kerelaan untuk menderita karena kebenaran. Nah, ini respons kita, yaitu belajar merendahkan diri. Yang kedua, relalah menderita karena kebenaran. Paulus berkata dalam Filipi 3, yang kukehendaki yaitu mengenal Dia dan ya mengenal penderitaannya. Karena itu marilah kita sebagai orang percaya, kalau kita dihina, disepelekan, ya kita berkata, saya mau seperti Yesus. Saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi saya akan lakukan hal ini
Ya, ini yang disebut iman Yesus. Saudara, iman kita mesti seperti Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi kalau saudara ini terus menerima masukan dalam spiritmu. Karena firman Tuhan itu roh, spirit. Jadi dia sebetulnya mau memasukkan spirit kebenaran dalam roh kita, supaya roh kita lebih dulu diubah. Kalau roh kita bisa berubah, jiwa kita berubah. Karena yang menjadi masalah besar bagi kita itu adalah jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ini yang menjadi masalah. Jadi dengan mendengarkan firman, suara kebenaran, kita akan memiliki iman. Dan itu disebut roh iman. Ya. Dan itu kata Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 14, the word became flesh. Firman itu bisa menjadi daging. Artinya perkataan Tuhan itu nanti mempengaruhi jiwa kita, lalu menjadi kehidupan sehari-hari. Wah, ini dahsyat. Ini yang disebut inkarnasi. Ya. Jadi Tuhan itu mau berinkarnasi dalam diri kita supaya tubuh kita ini, daging kita, itu menjadi seperti Yesus, rela menderita karena kebenaran, bukan menderita karena kesalahan. Jadi kita mesti mendengarkan suara kebenaran, lalu melakukan firman itu. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Wow, kita diubah. Ya, kata Tuhan, from glory to glory. Jadi memang tidak sekaligus, tapi progresif. Karena itu iman kita mesti juga iman yang progresif. Karena itu saudara mesti suka mendekat pada Tuhan dan berkata, Tuhan, tambahilah iman kami seperti yang diminta oleh murid-murid pada Yesus. Tambahilah iman kami. Ya, iman kita mesti progresif terus, juga kesucian kita progresif, kebenaran juga progresif melalui iluminasi yang progresif. Kekristenan tanpa progresif berarti mandek, stagnan, berarti mati. Kalau kita bisa progresif, maka terjadi pelimpahan pribadi Yesus dalam diri kita masing-masing. Dan ini yang Tuhan inginkan. Sehingga kita itu terus bertambah-tambah dalam spirit kita yang serupa dengan Yesus. Puji nama Tuhan. Saudaraku, sampai kita bisa berteriak bersama seperti Rasul Paulus. Dia berkata, dalam Modern King James, kenapa saya tuliskan ini? Karena bahasa Indonesia selalu diterjemahkan berbeda. Ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bahwa aku itu ya tersalib bersama dengan Kristus, namun bukan aku. Ya. Tapi aku hidup, tapi bukan aku. Kristus yang hidup. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup beriman kepada anak Allah. Mestinya tidak begitu. Kalau sudah perhatikan kata-kata ini, ya, which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Aku hidup dengan iman
dari anak Allah. Saudara, inilah sebetulnya iman yang benar. Respons yang benar akan memberikan iman yang benar. Jadi jangan kita memakai kacamata iman menurut kita, tapi menurut Tuhan Yesus. Karena itu sekali lagi Tuhan Yesus juga berkata dalam surat Yakobus 2 ayat 1, "My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons." Saudaraku, kita mesti mempunyai iman dari Tuhan Yesus Kristus. Barulah kita bisa tidak membedakan manusia. Bukankah ini yang menjadi kelemahan kita? Ya, semua kita harus berubah. Respons kita atas kebenaran harus mengubah sikap kita terhadap manusia. Bagaimana kita mempunyai cara pandang kepada manusia. Saudara, itu bukan kali kedua dikatakan tentang iman Yesus. Ada lagi. Satu, dalam Wahyu 2 ayat 13. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith. Jelasku. Kamu tidak menyangkal imanku. Imanku. Ya. Saudara, betapa pentingnya kita minta bukan iman kita kepada Yesus, tapi imannya Yesus menjelma dalam kita. Ini bisa terjadi kalau responsmu benar terhadap kebenaran. Jadi iman Yesus itu iman yang meyakini bahwa dengan melakukan kebenaran, walaupun menderita, engkau akan mengakhiri dengan kemuliaan. Jadi jangan takut dengan menderita, karena itu kalau sudah menderita, sudah mesti berkata, puji Tuhan, saya sedang diproses untuk mempunyai iman Yesus. Bukan menderita karena salah loh ya, menderita karena benar. Itu tanda saudara on the right track. Saudara imanmu itu betul, responsmu benar tentang kebenaran, karena engkau akan mengakhiri dengan kemuliaan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka merasa, aduh, kok ya apa yang kita idolakan kok mati. Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata pada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Marilah kita mengerti ini, kita bangga justru kalau menderita karena kebenaran. Marilah kita bekerja dengan moto ini, ya, lebih baik aku menderita karena kebenaran daripada aku bersuka karena dosa. Aku mau persenjatai pikiranku dengan pikiran ini. Lebih baik menderita karena kebenaran daripada bersukacita karena dosa. Itulah yang dimiliki oleh Musa sehingga dia menjadi nabi yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Biar respons kami terhadap kebenaran benar-benar menjadi kebenaran yang Tuhan mutlak. Tuhan tolong kepada kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, yang mau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Berkati seluruh Tuhan staf, pimpinan,
Bapak Hari Tanu dengan keluarganya, Engkau pakai mereka semuanya menjadi alat untuk menyatakan kebenaran melalui Tuhan TV, supaya banyak pemirsa menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Berkati keluarganya, berkati juga Tuhan MNC ini supaya berkembang terus dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh staf dan keluarganya. Berkati teman-teman kami yang mengikuti acara ini. Dengan rahmat-Mu, terimalah segala berkat dari sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan pada pimpinan. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Timotius Subekti atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus berkati untuk setiap pelayanannya dan aktivitas ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik akan kebenaran firman. Akan memberikan yang terbaik persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, selamat siang. Terima kasih Tuhan boleh memberkati kami pada hari ini. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan ini boleh menjadi berkat untuk persekutuan doa MNC Center. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Selanjutnya dipersilakan untuk menampilkan slide. Ya, pengumuman untuk Jumat hari ini, laporan kas dan PIC Diakonia seperti biasa ada laporan kas PDMNC Center 20 Agustus dan laporan kas Diakonia 20 Agustus 2021 dengan nominal yang tertera. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur bagi kemuliaan nama Tuhan, boleh menghubungi Ibu Kristina Asmara Dewi beserta Ibu Windah. Selanjutnya, ya, bagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang akan memberikan persembahan, boleh scan barcode melalui SPIN, atau bisa memberikannya melalui rekening MNC Bank yang tertera atas nama Ibu Kristina Asmara Dewi. Selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak Stephen untuk doa syafaat dan nanti akan ditutup doa berkat oleh Bapak Pendeta Timotius Subekti. Praise be to God. Let's pray. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence today, that even in our place of work, we can praise and worship you, Lord. Father, we want to thank you for all your blessings throughout the past 1 week, Lord, since we last met last Friday. We thank you, Lord, for your blessing upon MNC Group. We thank you, Lord, that this coming week will be a blessed week, Lord, because you are with us. We thank you, Lord, for Pastor Timotius Bhakti. Lord, bless him. Even at 80 years old, Lord, he's preaching your word. It makes us, it's inspiring for us, Lord, just to see him. Thank you, Lord, for your ministry and anointing in his life, Lord. I pray, Lord, his message today will bless us, encourage us, and even help us to walk more in your truth, Lord Jesus, to really seek your truth and your purpose in our life. Father, bless Pastor and his family. I pray, Lord, your grace will be upon him and he will have good health, Lord, and give him more anointing that he may continue to share your word and be a blessing to many people, Lord. Father, we also pray for our CEO, Bapak Tanu Sudibyo. Bless, Lord, bless him. I pray your grace upon him, Lord. We know, Lord, you are with him. Because through him, Lord, you bless so many families, Lord. I pray, Lord, you bless him, Bu Liliana, Bu Jessica, and the whole family, Lord. I pray your grace upon them. I pray your protection upon them, Lord. I pray, Lord, that more wisdom, more innovative ideas will come. We thank you, Lord. Yesterday, we have the forum where we see, Lord, how fast we are moving. Thank you, Lord, for your opening many doors in
motion banking, oh Lord Jesus, digital banking. We also thank you, Lord, for blessing in our MNC land that we have many projects going on. And Lord, we also have in many areas, oh Lord, many units, oh Lord. It's blessed, oh Lord, even in this difficult situation, oh Lord. You are providing the needs. You are answering our prayers. And Lord, you are blessing every family in MNC Group. I pray your grace, oh Lord, all our content, all the business that we do will be a blessing for the people of Indonesia, Lord. The people will be blessed, and all employees in MNC Group will also be blessed, oh Lord Jesus. Father, we also thank you for each and everyone present today, although not very much these days because of COVID and work from home. We thank you, Lord. We pray, Lord, that more and more people will join PD MNC Center, Lord, to worship you together, Lord Jesus. I pray, Lord, that your blessing people will realize to come and worship you together as a one body, Lord. It's a great blessing for us. So I pray, Lord, more and more employees will come and join in PD MNC Center. They also pray for our Ketua, Brother Chris, and also every petugas and penasehat. We pray a blessing and grace upon them. We also pray, Lord, for PDKK and POWI. Bless, Lord, every services, everyone serving you in MNC Group. I pray your grace upon them. Father, we also have a church in our complex, GBI Kebun Sirih. Bless the pastor, bless the whole members. I pray, Lord, that we will be together, able to worship you in one body. Though we may be in different places, we are all in one body. We are your children, Lord. Father, we also pray, Lord, that you bless every employee in MNC Group. And I pray, Lord Jesus, whoever is sick, Lord, I pray healing, Lord. Whoever has a problem, emotional problem, I pray healing, Lord. Whoever has a problem in their place of work or in confused state, I pray they will have a clear mind, oh Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, for those who are sick and suffering, I pray healing, oh Lord, in our nation, oh Lord. Many people are still suffering, though there is many improvement, oh Lord. We pray, Lord, we continue to improve, and we know, Lord, we pray that when all of the people in Indonesia are vaccinated, we will overcome our COVID problem, oh Lord. Father, we pray, Lord, this COVID will move away. I pray, Lord, that you will bless all the medical staff, the doctors, and protect them as they serve you, Lord. We pray, Lord Jesus, your healing hands upon this nation. We also remember this is the 76th Independence Day year that we are celebrating. Lord, I pray, though we could not celebrate in a big way, I pray, Lord Jesus, we celebrate because you have given us peace. You have given us joy. You have given us happy in this nation. Lord, I pray, bless our President, Bapak Jokowi, Maruf Amin, the Vice President, all the ministers, all the DPR, MPR, and also, Lord, every governor, bupati, wali kota in this nation. I pray your blessing and grace upon them, Lord. I pray, Lord, this nation will continue to be peaceful and people can worship you freely. And I pray, Lord, many people in this nation will come to know you. Bless the pastors who are serving you, Lord, evangelists who are ministering your word. I pray your grace upon them, Lord, that your will be done in their life and provide all their needs, O Lord. We thank you and praise you, Lord. We know whatever we ask in your name, we will receive an answer from you. Thank you and praise you, Lord. And now Pastor Timotheus will say grace on our behalf. Ya Tuhan, sekarang teman-temanku semua, terimalah segala berkat, anugerah, sejahtera daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Kiranya segala kasih karunia-Nya dicurahkan kepadamu, dan Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan anugerah sejahtera dan damai sejahtera yang kuat, dan juga keamanan dalam kehidupan Anda semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin.
Amin. Thank you, Pastor. Thank Terima you. kasih Bapak Brother Pendeta Timotius Stefan. Subekti. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara semua. Sampai berjumpa di Jumat selanjutnya. Selamat hari Jumat. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Thank you.